Salah satu contoh aplikasi penurunan tekanan uap larutan adalah fenomena laut mati. Jika kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam. Hal ini dikarenakan konsentrasi zat larutnya yang sangat tinggi. Kadar garam pada laut mati ini sangat tinggi dibandingkan dengan laut pada umumnya. Dengan adanya kadar yang sangat tinggi, menyebabkan air tidak mudah menguap. Tingginya konsentrasi zat terlarut di laut mati membuat laut mati memiliki massa jenis yang besar, bahkan lebih besar dari massa jenis manusia. Karenanya, kita dapat mengapung di laut mati. Hal ini sama prinsipnya dengan pembuatan kolam apung. Kolam apung dibuat dengan melarutkan garam ke dalam air kolam dengan jumlah besar, sehingga diperoleh konsentrasi garam dalam air kolam yang tinggi. Salah satu penerapan sifat koligatif tentang kenaikan titik didih dapat kita temui pada proses destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengolahan minyak bumi adalah destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil dari penyulingan minyak bumi ini salah satunya adalah bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari seperti bensin, diesel, parafin, dan lain sebagainya. Penerapan sifat koligatif dalam hal penurunan titik beku larutan dapat kita jumpai pada pembuatan es putar. Pembuatan es putar ini memerlukan adanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin ini bisa dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke kepingan es batu. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Penerapan sifat koligatif selanjutnya adalah mengenai tekanan osmotik. Penduduk di daerah pesisir atau pulau kecil rawan mengalami kekurangan air tawar. Hal ini mendorong pengembangan teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Salah satu teknologi pengolahan air asin atau air payau menjadi air tawar adalah dengan sistem osmosis balik. Osmosis balik merupakan suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi. Osmosis balik terjadi jika kepada larutan diberi tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Osmosis balik ini digunakan untuk membuat air murni yang berasal dari air laut, dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya. Air dipaksa untuk berpindah dari air asin ke dalam air murni melalui suatu membran yang dapat dilewati oleh air tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut. Sekian contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.